kematian ibu hamil sangat meningkat. Kematian ibu dan anak itu lebih tinggi. 5 ibu meninggal dan waktu itu ada 27 bayi juga meninggal. Musim timur dengan gelombangnya yang kuat, musim barat dengan tiupan angin yang kencang tambah dengan gelombangnya yang besar. Kita mau datang secepatnya seperti apa? Ombak besar ini kita mau menuju mengarungi lautan, kita juga takut. Ibu itu akan melahirkan di tengah laut dengan kemungkinan ibu itu bersama bayinya atau calon bayinya itu bisa meninggal karena tenggelam. Mau rujuk pasien saja, mereka pikirkan bahwa transportasinya seperti apa. Mau mengharapkan dari desa yang membiayai itu kadang-kadang tidak ada sama sekali. Kalau mereka mau datang di sini, sulit untuk mereka nginap. Kalaupun ada tempat tinggal, dengan biaya apa, dia harus berkunjung ke puskesmas. Bagaimana kalau seorang ibu meninggal kemudian anaknya terlantar? Ada ibu-ibu yang memilih mati ketika mereka harus meminta pertolongan ke puskesmas. Pertama, kalau dia menyeberang dari pulaunya ke puskesmas, gelombang sangat tinggi. Yang kedua, kalaupun dia bisa menyeberang, dia khawatir jangan-jangan tidak ada bidan atau dokter di puskesmas. Yang ketiga, kalaupun dia bisa sampai di puskesmas, tinggalnya di mana? Dan yang keempat, kalaupun ada tempat tinggal, dengan biaya apa, dia harus berkunjung ke puskesmas. Apa sih yang dimaksud dengan rumah tunggu? Apakah rumah tunggu itu seperti yang dikatakan oleh kebanyakan orang atau dianggap sebagai sebuah rumah yang memang disiapkan oleh pemerintah? Sebenarnya bukan. Karena rumah tunggu untuk Maluku Tenggara Barat ada karena sebuah kesepakatan bersama masyarakat melalui pendekatan sosial, melalui pendekatan kekeluargaan, dan melalui pendekatan budaya. Di sini keunikannya karena apa? Kesadaran masyarakat untuk memberikan rumahnya sebagai rumah tunggu itu sangat besar. Kita punya masyarakat di sini punya kekerabatan, punya kehidupan sosial, punya bahasa yang cukup menyatukan mereka. Terlebih dalam struktur kekerabatan adat istiadat, dalam hal ini Duan Lolat. Mereka lebih nyaman kalau datang tinggal di rumah keluarga daripada tinggal di rumah yang sudah disiapkan atau rumah pemerintah. Dan di situ mereka akan lebih nyaman dan untuk menunggu sampai proses persalinan boleh terjadi. Yang punya rumah juga itu mereka merasa bangga bahwa rumahnya dipergunakan oleh tenaga kesehatan. Demi kepentingan, bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan masyarakat. Ini rumah tunggu ini, kalau ada pasien baru masuk. Tinggal di sini senang karena nggak ada orang yang beribut, istirahat kan enak. Mereka merasa senang di rumah tunggu karena jaminan dari kita sebagai dari tuan rumah, kita jamin makan, minum, pakaian, mandi, semuanya kita tanggung. Jadi mereka merasa betah di rumah. Proses pemilihan rumah tunggu itu kita bikin rapat. Mana orang-orang yang mampu, mana orang-orang yang cukup rela, dan itu coba didekati. Mereka setelah didekati dan mereka mau, kita tidak memaksa, mereka mau dengan sukarela. Menyangkut operasional rumah tunggu memang jalan lancar seperti yang saya rasakan sekarang ini. Biaya operasionalnya kita usulkan, kita minta dari UNICEF diberikan lewat Dinas Kesehatan Maluku Tenggara Barat (NTB) dan juga dari daerah. Nah, itu 50.000 per hari untuk dana dari UNICEF dan 40.000 per hari untuk dana dari APBD 2 dari daerah. Dana untuk makan minum si ibu yang dirujuk maupun pengantar. Nah, ini selama 14 hari, dikalikan 14 hari. Dan itu diserahkan semuanya ke yang punya rumah mengelola, sampai ke hari ke-14 ibu sudah sehat dan boleh pulang dengan baik. Saya berusaha untuk bertemu bagaimana saya membahasakan ini kepada para dukun. Yang punya pengetahuannya memang nggak lulus SD ya. Kita berusaha untuk bisa membuat mereka mengerti itu sebuah kebahagiaan.
Dan mereka mau untuk kerjasama itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Karena bidan itu dia berpendidikan, tapi kami para dukun itu hanya mengikuti pelatihan. Jadi kita harus kerjasama dengan para bidan, Pak. Kalau ibu-ibu yang tunggu untuk melahirkan, seumpamanya temui komplikasi perdarahan, harus dibawa ke rumah tunggu untuk diperiksa. Kalau rumah tunggu ini menurut saya itu baik. Andai kata ibu itu tidak sempat ke rumah sakit, rumah tunggu ini sudah siap untuk menerima. Sebab di dalamnya pelayan-pelayan itu sudah tersedia. Program ini saya tetap siap untuk mendukung. Karena ini menyangkut kesehatan ibu. Baik ibunya, baik belitanya, baik bayinya. Pemerintah kecamatan memberikan semacam instruksi, memberikan semacam arahan kepada semua pemerintah desa untuk bisa memberikan dukungan secara penuh terhadap program rumah tunggu yang ada di Kecamatan Romaketian, khususnya di Serang. Nah, dirasa bahwa konsep ini positif, konsep rumah tunggu ini positif dan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir, maka dikembangkanlah di Kecamatan Wermaktian dan Kecamatan Tanimbar Utara sebagai pusat gugus dan subgugus. Saya berharap bahwa setelah replikasi di dua tempat ini dan mudah-mudahan tahun pertama setelah berakhir, nah kita evaluasi, dari evaluasi itu kita regulasikan dia. Paling tidak menjadi peraturan bupati untuk menjadi modal di semua wilayah dengan karakteristik yang sama. Rumah tunggu ini punya unik yang luar biasa untuk kita. Kita membantu masyarakat yang miskin, yang tidak mampu sama sekali karena pengalaman yang terjadi, orang yang miskin tidak bisa datang ke puskesmas kalau tidak punya duit. Tapi konsep rumah tunggu ini sangat membantu, sangat unik sekali untuk membantu masyarakat untuk mendapat akses pelayanan yang lebih tepat. Sampai saat ini baru ada satu kematian dan kami berdoa sebagai bidan jangan lagi ada, cukup satu itu di tahun ini. Sebenarnya kita secara pribadi ada untung apa ya untuk kita lah. Tapi kita dengan penuh rasa tanggung jawab untuk kita harus melaksanakan panggilan ini dengan sungguh-sungguh, dengan tujuan untuk melayani atau menyelamatkan manusia. Yang penting senyuman mereka sudah membahagiakan hati saya.